itu masalah utamanya mereka. Sehingga perempuan itu dianggap second class society, second gender. Yang dianggap kalau orang punya anak perempuan itu aib. Sehingga kemudian perilaku mereka apa? Dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup karena merasa itu aib. Bisa dibayangkan kalau perempuan itu semuanya nggak ada, laki-laki semua, punah itu umat manusia. Karena itu Pak Lukman menggarisbawahi tentang pesan bagaimana Islam itu memuliakan kaum perempuan. Bahkan di dalam surat An-Nahl ditegaskan laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Itulah bagaimana Rasulullah itu memuliakan perempuan. Dan itulah perilaku jahiliyah. Oh, sudah berapa menit, Mbak? Padahal baru asik-asiknya. Oh, lebih bagus. Sumber suaranya, Pak. Jadi itu yang menurut saya penting dari kajian kita. Masyarakat Arab jahiliyah itu membanggakan silsilah. Tabarrujal jahiliyah. Membanggakan silsilah sehingga mereka itu sibuk menghafal silsilah keluarga. Bahkan ada lomba rutin tahunan untuk menyebut keagungan keluarga itu. Oh, gitu. Walaupun memang sekarang kita melihat realitas ya dalam masyarakat itu nasab itu menentukan nasib. Jadi ada orang yang dapat jabatan itu menumpahkan darah, ada dapat jabatan itu sampai berdarah-darah, ada yang dapat jabatan hanya modal hubungan darah. Jadi nasab menentukan nasib. Contohnya Pangeran Charles. Kalau tidak anaknya Ratu Elizabeth nggak mungkin jadi raja. Itulah, tapi Inggris mungkin tidak kita sebut sebagai feodal. Orang itu membanggakan silsilah keluarga, orientasi prestis. Dan tadi Pak Lukman menyampaikan oleh Nabi kemudian orientasi prestis itu digeser ke arah orientasi prestasi. Sehingga inna akramakum indallahi atqakum itu disebutkan ketika orang itu berbeda bangsa, tetapi yang paling mulia bukan sukunya, bukan bangsanya, tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan itulah masyarakat ilmiah yang dibangun oleh Nabi. Dan karena itu dakwah beliau ketika di Mekah yang paling banyak mendukung adalah masyarakat bawah. Seperti Bilal bin Rabah, seorang mamluk, seorang budak. Itu mendapatkan inspirasi dari ajaran yang dibawa Rasul Muhammad itu karena dia bisa bergerak menjadi orang yang berada pada posisi sosial yang tinggi dengan iman takwa. Kalau mengikuti silsilah, gak bakal beliau itu Bilal itu akan tampil dalam posisi yang utama. Bahkan termasuk sahabat yang dalam hadis Nabi dijamin masuk surga. Inilah saya kira ajaran penting yang menjadi kunci keberhasilan beliau merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat ilmiah, masyarakat yang secara literasi itu memang rendah, tapi yang diangkat adalah bagaimana moral literasi itu yang beliau bangun menggeser moral iliterasi. Karena saya sudah diingatkan oleh panitia bahwa waktunya tinggal habis, maka saya ingin menyebut 10 saja sifat Rasulullah yang menjadi kunci keberhasilan dalam hidup. Yang pertama, beliau itu lembut tetapi tidak lembek. Nanti penjelasannya yang akan datang tadi. Yang kedua, beliau itu melas tetapi tidak memelas. Beliau itu melas tapi tidak memelas. Yang ketiga, beliau itu tabah tetapi tetap terengginas. Karena ada orang yang tabah tapi kelemar-kelemar. Saking tabahnya itu. Beliau ini tabah tapi tetap terengginas. Yang keempat, sederhana tetapi bersahaja. Penampilannya sederhana, bajunya nggak ada yang bermerek. Memang pada waktu itu memang belum ada merek. Nggak ada mereknya Nike itu nggak ada. Nggak ada. Tapi beliau itu sederhana. Coba baca Al-Bardandi pada bacaan yang ke-18. Hafal nggak? Nggak hafal kan? Saya hafal. Tapi nggak sekarang bacanya. Yang kelima, beliau itu seorang yang berani tapi tidak beringas. Sekarang itu banyak orang berani tapi beringasnya
Bighairi hisab. Beringas enggak? Beliau itu berani, bahkan disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Saking beraninya tapi tidak beringas. Kemudian yang keenam, beliau itu elit tetapi tidak elitis. Bergaulnya dengan siapa? Karena ada orang yang elit bergaulnya dengan kelompoknya saja. Bahkan beliau ini elit yang banyak bergaul dengan orang alim. Sehingga di antara sebutan beliau itu kan Abul Yatama. Bapaknya anak-anak yatim. Karena saking dekatnya beliau kepada kaum du'afa, orang-orang alim. Kemudian yang berikutnya apa? Beliau itu dermawan walau berkekurangan. Tadi puisinya Pak Taufik yang dibacakan tadi. Beliau itu saking seringnya lapar sampai mengikat perutnya dengan tali. Saya beda sekali dengan beliau. Karena saya termasuk perut berkemajuan. Nah, mudah-mudahan bisa meniru akhlak Nabi nanti. Nah, saya tali berkali-kali gede juga Pak. Beliau dermawan walau berkekurangan. Karena ada orang yang berkelebihan tapi kurang dulu. Yang kedelapan, romantis tetapi tidak melankolis. Nah, itu yang susah kan? Susah itu. Jadi kalau merayu tidak mungkin mengatakan apa? Merayu yang melankolis itu apa? Tanpamu apalah artinya. Tidak begitu. Beliau tuh romantis sampai ada lagu Aisyah itu. Ya, lagu Aisyah itu kan menggambarkan